Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha an-najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di majelis-majelis dzikir. Majelis-majelis dzikir ini Nabi berucap tentangnya sebuah hadis terkait dengan tema pembahasan kita di malam hari ini, surga dunia. Surga dunia itu bahasa tersirat dari ayat-ayat, ada di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di lisan para as-salaf, para ulama dari dahulu hingga belakangan. Yaitu adalah kehidupan yang sebenarnya bagi siapa yang merenunginya. Karena itu kita berharap di majelis ini Allah melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk semuanya, memberikan untuk kita anugerah supaya selalu berada di surga dunia ini sebelum surga di akhirat, biidnillahi ta'ala. Dan saya berterima kasih Ta'mir Masjid dan teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat memberikan kelapangan di hati kita, kelapangan di hidup kita, kelapangan di rezeki kita, kemudahan di sakaratul maut, kemudahan di alam kubur, kemudahan dan kelapangan untuk kita semuanya kelak di kemudian hari tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang-orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan. Kenikmatan agak luas ya diperasa ya. Mungkin yang dimaksud adalah kenikmatan di surga akhirat. Mungkin kenikmatan dalam bentuk yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Yaitu disebut dengan nama surga dunia. Terkait dengan majelis dzikir, telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradtum bi riyadil jannah fartau." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian beristirahat, mengambil ketenangan dengannya. Disebut taman-taman surga. Berarti ada taman-taman surga. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud beliau taman-taman surga itu apa? Kata beliau, hilaqud dzikr. Majelis-majelis dzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah syah di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu adalah sebuah raudhah, sebuah taman dari taman-taman surga. Karena di raudhah ini
sholat, melakukan ketaatan. Makanya disebut seperti sebuah taman dari taman-taman surga. Iya. Sebagian makna ini, sebagian as-salaf berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sorga. Siapa yang tidak masuk di sorga dunia ini, dia tidak masuk di sorga akhirat. Tidak masuk di sorga akhirat. Karena itu pembahasan kita di malam hari ini, pembahasan yang mendasar, perkara yang di dalamnya menyingkap hakikat kehidupan dan kadang menerangkan sebuah nikmat, dan nikmat ini ada pada kita. Kita merasakan mungkin berbeda dalam hal sedikit dan banyaknya, untuk kita syukuri. Hendaknya kita ingat. Karena itu bahasa-bahasa para ulama rahimahumullah ta'ala membahasakan pokok-pokok lisan mereka. Di kalimat-kalimat mereka menerangkan tentang bentuk-bentuk dari surga dunia itu apa, pokok-pokoknya apa. Tentunya banyak hal di dalam pembahasan ini, tapi saya akan meringkas beberapa hal yang penting. Sumber utama di surga dunia itu untuk seorang hamba. Dan dari hal yang bisa menyebabkan kita memaklumi kenapa ada bahwa siapa yang tidak masuk di surga itu, dia tidak masuk di surga akhirat. Sebab surga itu adalah tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah. Itu adalah bagian-bagian pokok dari keislaman. Karena itu dari surga dunia, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal tentang rububiyah Allah. Dialah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, maha berkuasa dan mengatur segala perkara. Mengenal Allah dalam hak uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan bagaimana ibadah kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifatnya, Dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pokok keislaman. Bahkan pokok dakwah seluruh nabi dan rasul. Pokok dakwah dan rasul. Karena para nabi dan para rasul itu, dakwah mereka semuanya bertemu pada 3 hal. Hal yang pertama, memperkenalkan Allah yang diibadahi. Hal para nabi dan para rasul memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada surga. Dan yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul adalah menjelaskan tentang balasan di belakang mengenal Allah dan mengenal jalan menuju ke, ada balasannya di belakang, yaitu surga di akhirat.
Ini surga dunianya yang mengantar seseorang itu ke surga akhirat. Karena itu kata Malik bin Dinar rahimahullahu taala, salah seorang ahli ibadah di kalangan, beliau berkata, masakin ahlud dunya kharaju minha yaba ma fiha. Kata Malik bin Dinar, miskin orang-orang pencari dunia itu. Miskin. Mereka keluar dari dunia tapi belum merasakan hal yang paling indah di kehidupan dunia itu, yang paling nikmatnya. Maka dia bertanya, ma atyabu ma fiha, apa yang paling indah itu, paling thayyib ini di kehidupan dunia? Kata beliau, ma'rifatullahi wa mahabbatuhu, mengenal Allah dan kecintaan kepada Allah. Ini dipahami kadarnya oleh para ulama rahimahullah. Karena di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akan merubah kehidupan seseorang itu yang sebenarnya. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal syariatnya, mengenal agamanya, dia memiliki ruh di dalam hidupnya, sehingga membedakannya dengan orang-orang yang mati. Di dunia ini Allah membagi orang yang berjalan di atas muka bumi, dan ini pembagian cuma ada dua golongan, tidak ada golongan yang ketiga. Ayatnya di surah Al-An'am. Allah berfirman, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan mayat ini, untuknya cahaya, dia berjalan dengannya, apakah sama golongan yang seperti ini dengan mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Hanya ada dua golongan. Yang pertama inilah yang kena keimanan. Mereka mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengikuti Rasulnya, kenal ilmu agama. Maka seakan-akan dia hidup. Dia mayat dihidupkan, diberi cahaya, dia berjalan. Orang-orang dalam kegelapan, dia punya cahaya meneranginya. Punya cahaya yang meneranginya. Maka ini orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Ini satu bentuk ya dari keindahan seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakinna ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi man nasha'u wa innaka latahdi man tasha'u ila siratim mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Quran, syariat, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini disebut sebagai ruh. Sebab itulah kehidupan. Dengan itu seorang itu hidup. Itu ruhnya. Maka siapa yang masuk ke dalam Islam, dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu pintu awal untuk ma'rifatullah. Dia mengenal Allah. Iya. Makanya dia harus paham apa makna la ilaha illallah. Dan ini saya akan terangkan di pembahasan surga dunia yang kedua. Dan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melalui perantara Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam untuk mengenal Allah kecuali melalui perantara siapa? Perantara para rasul. Iya. Dan itulah jalan yang Allah tetapkan. Karena itu siapa yang berpijak atau menerima 3 dakwah para nabi dan para rasul, itulah surganya di akhirat. Itu dikumpulkan dalam satu ayat ya. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menempuh jalannya sementara dia seorang mukmin, maka mereka inilah orang-orang yang kelak di kemudian hari mendapatkan surga Allah. Balasannya yang diterima, dia menempuh jalannya. Itu tugasnya para nabi, menerangkan jalan. Wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin. Itulah seorang mukmin itu lambang untuk orang yang mengenal Allah. Nama lainnya adalah seorang mukmin. Iya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu selain harus melalui jalan para nabi dan para rasul, apa yang dibahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu semuanya pembahasan dimaklumi. Pembahasan dimaklumi. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada generasi setelahnya, para tabi'in. Para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in, terus berlanjut ke masa para a'immah hingga hari ini. Agama itu terjaga karena misi dakwah para nabi dan para rasul itu akan selalu kekal di tengah umat ini, terpelihara sampai hari kiamat. Khawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari jalur riwayat yang sangat banyak sekali. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi jalan mereka atau orang yang mencela mereka sampai hari kiamat. Menjaga dari keutuhan agama, kemurnian agama, menegakkan misi dakwah para nabi dan para rasul di dalam mengenalkan siapa Allah yang diibadahi, bagaimana jalan menuju kepada Allah, cuma satu jalan saja, dan bagaimana balasan di akhirat yang akan didapatkan di surga dunia. Iya. Orang yang masuk di dalam, dia akan merasakan betapa indahnya kehidupan itu. Karena itu bercabang dari ma'rifatullah ini beraneka ragam bahasa. Dibahasakan oleh para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Mungkin saya terangkan beberapa hal sederhana. Iya. Dari bentuk ma'rifatullah, keindahan di dalam mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal tentang makna Asmaul Husna, kandungan dari nama-nama tersebut, dan bagaimana konsekuensi di belakang nama itu, pengaruh-pengaruh keimanan yang terpetik dari nama tersebut, itu adalah hal-hal yang sangat besar. Sangat besar untuk seorang muslim dan muslimah. Iya. Karena itu kalau dia masuk di dalam sebuah nama saja dari nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan berbagai kenikmatan di dalam kehidupannya. Dari tumanina, cinta, dari kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dengannya, selalu
dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Itu semuanya pengaruh-pengaruh dari seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di belakang nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Begitu dia kenal nama Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dan terhadap nama tersebut, nikmat hidupnya. Dia tidak perlu khawatir ada yang luput dari catatan Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hatinya. Iya. Dan dia tidak perlu khawatir kepada manusia. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah mengetahui pada hati kalian ada kebaikan, Subhanahu wa ta'ala daripada itu, diampuni. Itu pengaruh dari nama Subhanallah. Ketika seorang hamba mengetahui dari nama, maha luas di dalam nama-nama dan sifatnya, maha luas dalam pemberian dan anugerahnya, maha luas dalam segala hal. Dia tahu luasnya dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingin sesuatu, dia tahu bahwa Rabb-nya mampu untuk segala sesuatu. Tidak ada hal yang mustahil di dalam hal itu. Ketika dia terkait dengan rahmat itu banyak ya. Terkait dengan rahmat Allah, kelembutannya itu banyak nama. Ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim, nama Al-Wadud. Banyak dari nama-nama yang seputar dengan itu. Begitu dia tahu rahmat Allah sangat luas sekali, maka seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, iya, in azumat dunubi kathratan laqad alimtu bi anna afwaka. Tapi saya juga tahu bahwa maafmu itu lebih luas daripada itu. Itu kan sudut-sudut rahmat itu menjadi indah bagi seorang hamba. Ada dia memandang perkara-perkara itu dengan pandangan yang indah di dalam kehidupannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, sampaikan firman-Ku. Aku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu biasa, semua orang tertimpa ujian dan cobaan. Itu dari keimanannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dari nama Allah Ar-Rabb, nama Allah Al-Qahhar, nama Allah Sari'ul Hisab, Syadidul Iqab, itu harus ada konsekuensinya. Orang yang melanggar, berbuat dosa, berbuat maksiat, kadang ditimpakan musibah, petaka, ya. Dan yang tertimpa seperti itu bukan umat Islam saja. Orang-orang kafir juga sama. Tapi ada perbedaan yang menyolok. Yang Allah sebutkan kepada Rasulullah. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa sakit, menderita karena ujian-ujian, mereka juga orang kafir sama seperti itu. Tapi bedanya kalian itu mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Itu sudut keindahan bagi seorang mukmin. Baik. Ini yang terakhir mungkin ya, gimana? Waktu membatasi kita. Dari surga dunia adalah kesibukan seorang hamba dengan ketaatan-ketaatan yang zahir maupun yang batin. Ketaatan yang zahir maupun
yang batin. Ketaatan itu jangan selalu dipahami hal yang zahir saja. Oh, sholat 5 waktu pasti ya kewajiban. Sholat rawatib, misalnya ketaatan puasa sunnah, sholat malam, nah, itu kan zahir ya semuanya. Tapi kadang ada hal-hal dari ketaatan itu terkait dengan batin. Terkait dengan batin. Yang batin ini kadang lebih dahsyat daripada yang zahir. Iya. Karena itu kata sebagian sahabat, tidurnya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya ilmu, itu kadang lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu dengan dirinya, orang-orang yang jahil satu malam suntuk di ibadah. Ini si alim, orang yang cerdas, orang yang tahu jalan Rasulullah, dia cuma tidur tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang sedang ibadah satu malam suntuk. Ya. Ini perbedaan memang dari sudut apa? Sudut ilmu. Ada hal-hal terkait dengan masalah batin itu melipat gandakan pahala. Ya, dan itu yang membedakan para sahabat dengan orang-orang yang datang setelahnya. Makanya Ibnu Mas'ud berkata kepada orang-orang di masanya, kalian ini lebih banyak amalannya dari sahabat Nabi. Lebih banyak amalan kalian. Tapi para sahabat Nabi kanu khairan minkum, mereka lebih baik daripada kalian. Wa kanu azhada minkum fid dunya, dan mereka lebih zuhud dari kalian dari itu perkara dunia. Kembalikan ke dalam hal apa? Al-hati. Kata Sa'ad bin Abdullah Tasduri, ma sabaqakum Abu Bakr bi kathrati salatin wala sadaqatin wala siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Ini ada diriwayatkan oleh Abu Qasim atau Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid dalam Kitabul Iman dan selainnya. Abu Bakar itu tidak pernah mendahului kalian dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa. Tapi dia mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Makanya para sahabat Nabi SAW itu, siapapun yang datang setelah mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan para sahabat Nabi SAW. Ya, gaya beragama mereka itu unik. Gaya beragama mereka itu unik. Karena itulah kita, kalau mau masuk di surga yang hakiki, kita pelajari agama sebagaimana jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratkan seperti orang yang umat ini berjalan ya dari satu garis star sama, semuanya berjalan. Para sahabat jalannya santai. Tapi begitu finish mereka sudah ada semua di depan. Ya. Dan dibahasakan oleh seorang penyair, man li bimithli sayrikal mudallali tamshiru ila al-hadithil awwal. Siapa yang bisa menyanyi gaya beragama kalian yang santai? Kalian jalannya pelan-pelan, tapi tibanya paling pertama. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan keimanan. Itu tadi yang dipelajari oleh Jundub. Ya. Hal-hal yang terkait di dalam hati mereka. Hal-hal yang sangat besar. Kadang amalan kecil bisa menjadi sebesar gunung. Kalau kita, subhanallah, kadang amalan kita itu besar ya, perjuangan besar. Tapi nilainya itu Rasulullah alaihi. Kadang keikhlasan kita, kehendak dunia kita lebih banyak. Hal-hal yang mengitari hati itu mengecilkan dari perkara-perkara besar yang kadang kita lakukan. Ya, maka perlu memahami bahwa ketaatan itu kalau dilakukan secara zahir dan batin, itu adalah surga dunia. Yang zahirnya, yang batinnya, semuanya adalah surga dunia. Makanya tadi sholat di antara mimbar dan rumah Nabi itu disebut Rawdatul Jannah, itu pintu-pintu ibadah. Halaqah dzikir itu disebut apa? Taman-taman surga. Perbuatan bir dikatakan fi na'im, dalam apa? Dalam kenikmatan. Itu ada kenikmatannya, ada kelezzatannya. Satu ibadah kadang seorang kalau sudah terbiasa merasa lezat dengannya, itu bisa mewarnai hidupnya. Subhanallah, mewarnai kehidupannya. Iya. Maka kita harus selalu memelihara dari amalan-amalan ketaatan yang zahir maupun yang batin untuk berada di dalam surga dunia. Baik, ini penjabarannya panjang ya, di dalam pintu-pintu ibadah, pintu-pintu ketaatan.
Kita saja berada di masjid ini, dari sholat maghrib kita duduk kepada sampai ke sholat isya. Dan kita hadirkan saja niat-niat yang baik. Duduknya kita saja ini itu dihitung seperti orang yang sedang sholat. Berdasarkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan tentang hal tersebut. Dan dihitung sebagai riba, seperti orang yang berjaga di perbatasan-perbatasan negeri kaum muslimin, yang melindungi kaum muslimin dari ancaman serangan musuh mendadak. Iya. Keutamaan besar, apalagi kalau duduk dengan banyak beristighfar, dia menghadirkan keagungan Allah, dia duduk, dia senang bersama umat Islam, bersama kaum muslimin, mengangkat kejahilan dari dirinya, menghidupkan agama Allah, menjaga agama Allah. Itu luar biasa dari kebaikan-kebaikan. Kita duduk, terdengar adzan, di menjawab adzan itu saja, itu puluhan keutamaan di dalam menjawab adzan. Puluhan keutamaan pada menjawab adzan. Belum lagi berdoa setelahnya. Subhanallah. Jadi ini semuanya kalau berjalan pada seorang hamba, ketaatan-ketaatan ini, dia berpindah dari sebuah ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka itu artinya dia berada di dalam sebuah kenikmatan. Iya. Berada di dalam sebuah surga. Berada dalam sebuah surga. Maka inilah sebagian makna yang mungkin bisa kita terangkan di kesempatan ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di majelis yang baik ini dalam tema surga dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua surga di dunia ini dan mengumpulkan kita semua di surga Allah di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan saya tutup dengan sebuah doa diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qallama kana yajlisu qallama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa majlisan hatta da'a bihaula'i da'wah." Sangat jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah majlis sampai beliau berdoa dengan doa-doa itu. Ini doa yang saya akan tutup dengannya majlis kita ini. Allahumma inna nas'aluka min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.